Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Paidah Dampian. Salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalan kami dari kelompok 1, kelompok integrasi nasional dengan saya Rasyalina Giska dan rekan saya Indri. Cynthia. Via. Nah, jadi sesuai dengan nama kelompok kami yaitu integrasi nasional, tentunya di video ini kami bakal ngejelasin tentang apa sih integrasi nasional itu, apa tujuan dari integrasi nasional itu, Apa faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi nasional? Seberapa penting integrasi nasional? Bagaimana proses integrasi nasional Indonesia? apa saja ancaman dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, tapi sebelum kita menggali lebih lanjut tentang apa sih integrasi nasional itu, kita bakal mewawancarain beberapa narasumber untuk mengecek seberapa tahu sih pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai integrasi nasional. Jadi, ikutin kita ya. Belum tahu. Tidak tahu. Belum tahu. Kalau menurut saya, integrasi nasional ini adalah sebuah interaksi sosial yang tujuannya untuk menyatukan sebuah negara ataupun sebuah instansi yang di dalamnya terdapat interaksi. Mungkin seperti itu menurut saya. Nah, itu dia wawancara singkat untuk melihat seberapa tahu sih masyarakat Indonesia tentang apa itu integrasi nasional. Jadi teman-teman semuanya, integrasi nasional ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Kata integrasi ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional ini sendiri memiliki arti penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional sehingga membentuk identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional ini memiliki arti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga menjadi suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional adalah suatu usaha atau proses penyatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya suatu keserasian dan keselarasan secara nasional. Lalu, apa sih tujuan integrasi nasional bagi bangsa Indonesia? Tujuan integrasi nasional bagi bangsa Indonesia adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka dari itu, keberagaman negara Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan yang namanya integrasi nasional. Apa sajakah faktor pendorong integrasi nasional? 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia yang telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman di mana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Dan yang kedua, adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru, perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Dan yang keempat, adanya ancaman dari luar. Walaupun Indonesia sudah merdeka selama 71 tahun, bukan tidak mungkin ancaman dari luar itu masuk ke Indonesia. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada masa kemerdekaan Indonesia.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahayanya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada tinggal di wilayah Indonesia. Oke, terima kasih kepada Giska dan Indri yang telah menjelaskan kepada kita semua mengenai pengertian, tujuan, maupun faktor pendorong terwujudnya integrasi nasional. Di sini, saya Lutfia Putri Arsimarwa akan menjelaskan mengenai faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional. Apa aja sih faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional? Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Teman-teman tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Namun, ada beberapa kemajemukan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Kurangnya penghargaan dari pemerintah maupun masyarakat setempat membuat kemajemukan semakin lama semakin terkikis dengan perlahan-lahan. Faktor penghambat yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman maupun kemajemukan yang ada di masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik sosial. Adapun dampak dari adanya konflik sosial yang berkaitan dengan kurangnya rasa toleransi mengakibatkan berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan di dalam diri masyarakat. Selain itu juga, kurangnya rasa toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan suatu bangsa hancur dengan sendirinya. Dengan demikian, integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Faktor penghambat yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing. Di era globalisasi ini, masyarakat cenderung lebih individualistis dan tidak memperdulikan kondisi maupun situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Jika hal ini tidak dicegah, maka akan semakin mempersulit terwujudnya integrasi nasional. Oleh karena itu, dibutuhkannya kiat-kiat untuk membangun 11 karakter bangsa di era globalisasi untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan demi terwujudnya integrasi nasional. Faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional yang terakhir, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dengan ditetapkannya otonomi daerah. Maka, sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, akan semakin terlihat ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi di antara daerah tersebut. Untuk menyeimbangkan ketimpangan tersebut, dibutuhkannya kesadaran diri mengenai keadilan sosial yang merata di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? Awal mulanya proses integrasi nasional itu dikarenakan adanya rasa senasib dan sepenanggung yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Kemudian memasuki pada abad ke-20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi nasional pada dekade 1920-an. Para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menunjuk Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala perang serta dalam membentuk integrasi nasional. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa, berbagai cobaan yang menguncang keutuhan bangsa, juga dialami ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tegak dan membangun keutuhan bangsa. Seberapa pentingkah integrasi nasional bagi bangsa Indonesia saat ini?
Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Apa saja ancaman dan bagaimana cara mengatasinya? Ancaman integrasi nasional terbagi menjadi dua, yaitu militer dan non-militer. Militer sendiri terbagi menjadi dua, yaitu militer dari dalam negeri serta militer dari luar negeri. Apa saja ancaman dari dalam negeri? Ancaman integrasi nasional militer dari dalam negeri yaitu salah satunya ada disintegrasi bangsa, lalu ada pelanggaran HAM, keresahan sosial yang disebabkan ketetapan ekonomi, dan juga penggulingan pemerintahan yang sah. Lalu, ancaman integrasi nasional militer dari luar negeri itu adalah pelanggaran batas negara yang telah ditetapkan oleh negara lain serta aksi teroris yang dilakukan oleh teroris dari negara lain. Ancaman non-militer itu banyak, mulai dari aspek budaya, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan. Lalu, bagaimana cara mengatasi ancaman integrasi nasional? Sudah terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1-5. Kesimpulannya adalah bahwa keamanan dan pertahanan Indonesia itu sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaganya. Jadi bukan hanya TNI atau Polri yang menjaga pertahanan Indonesia, tetapi kita sebagai warga sipil juga perlu menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Nah, kami juga mewawancarai beberapa warga mengenai harapan mereka untuk Indonesia ke depannya. Sekaligus video tersebut menjadi akhir dari video kelompok kami. Terima kasih, selamat menyaksikan juga. Semoga negara kita lebih maju dan para pejabatnya tidak terlalu banyak korupsi. Semoga Indonesia maju. Kalau menurut saya harapan kedepannya Indonesia ini dalam bidang pendidikan khususnya lebih ditingkatkan lagi kualitas ataupun sistem pendidikan yang ada di Indonesia agar dapat menciptakan masa depan yang unggul. Lalu di bidang ekonomi seperti hutangnya segera dibayarkan, lalu dalam bidang keadilan sosial agar senantiasa tidak tumpul ke bawah, seperti itu mungkin. Indonesia lebih maju dan perekonomian lebih baik dari sekarang. Semoga Indonesia lebih menjadi negara berkembang ke depannya dan terbebas dari sampah plastik.